pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Sarmada, Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unusula. Dari apa yang telah diterangkan oleh dosen saya, pada kali ini saya akan membahas mengenai risiko audit, yang dimana dalam proses audit bisa saja terdapat adanya salah saji material atau penggelapan yang bisa lolos pada proses audit. Terdapat beberapa risiko bahwa suatu laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dengan demikian, dalam perencanaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut. Lalu, apa sebenarnya risiko audit itu? Menurut Standar Profesi Akuntan Publik, Pernyataan Standar Audit Seksi 312 mendefinisikan risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit didefinisikan sebagai probabilitas dikeluarkannya pendapat yang tidak tepat atas laporan keuangan karena adanya kesalahan material yang tidak dapat ditemukan dalam pemeriksaan. Dalam menyatakan pendapatnya, risiko audit yang diterima seorang auditor mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginannya untuk menyatakan pendapatnya dengan tepat. Sebagai contoh, keinginan kepastian ketepatan pendapat adalah 90%, maka risiko auditnya adalah 100% dikurangi dengan 90%. Hasilnya adalah 10%, maka tingkat risiko audit yang akan diterima seorang auditor adalah 10%. Tingkat risiko audit dapat juga dinyatakan dalam bentuk kualitatif seperti rendah, sedang, atau tinggi. Terdapat 3 komponen dalam risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Risiko bawaan. Risiko bawaan ialah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Sebagai contoh, suatu akun dalam laporan keuangan yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan risiko bahwa suatu salah saji material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal. Risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material yang terdapat dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor.
Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya. Dalam SPAP PSA Seksi 312 paragraf 28, dijelaskan bahwa risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Adapun risiko bawaan dan risiko pengendalian tetap ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, yang mana artinya semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang diterima oleh seorang auditor. Ataupun sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini seorang auditor, maka semakin kecil risiko deteksi yang diterima oleh seorang auditor. Atau jika ditulis dengan rumus, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, di mana IR adalah inherent risk, CR adalah control risk, dan DR adalah detection risk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.